Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Guys, Habib Rizik berulah lagi. Lagi-lagi Habib Rizik berulah lagi. Tidak ada kapok-kapoknya guys. Sepertinya tidak hari tanpa ribut bagi Habib Rizik ini. Mungkin prinsip daripada Habib Rizik ini, ribut atau konflik itu adalah sebagian daripada iman. Saya melihat Habib Rizik ini sangat doyan yang namanya ribut, konflik. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa saja Yaman sering konflik, negara Yaman sering konflik. Mungkin saja karakter atau modelan daripada pemuka agamanya model seperti Rizik Syihab ini. Tiada hari tanpa ribut, ribut mulu. Tiada hari tanpa konflik. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Baru-baru ini Habib Rizik menggugat Jokowi 5.000 triliun. Coba bayangkan, gak nanggung-nanggung guys. Kalau cuma gugat 500.000, 100 triliun gak jadi masalah. Ini 5.000 triliun guys. Rizik dan kawan-kawan baru-baru ini menggugat Jokowi 5.000 triliun rupiah. Berdasarkan keterangan daripada pengacara Habib Rizik dan kawan-kawan, Habib Rizik ini menggugat Pak Jokowi ini. Karena apa? Karena Pak Jokowi dulu menjanjikan mobil SMK gitu. Terus Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa di kantong saya ada 11 triliun. Jadi total kerugian semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini berkisar 5.000 triliun menurut Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Mereka menggugat Pak Jokowi. Jadi menurut sahabat, apakah gugatan Pak Rizik Syihab ini masuk akal atau tidak? Apakah ini cuman melampiaskan emosi saja? Apakah ini cuman modus atau cuman gimmick saja? Oke, saya akan netral ya. Saya tidak akan berpihak pada Habib Rizik. Saya tidak berpihak pada Pak Jokowi atau Mulyono. Jadi kalau boleh jujur ya, saya netral ya. Nggak berpihak kepada Pak Jokowi ataupun Pak Habib Rizik. Kalau boleh jujur ya, walaupun saya banyak tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi, jujur ya, ada banyak di video-video saya sebelumnya juga saya sering mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Rizik Syihab ini menggunakan cara-cara seperti ini, cara-cara yang dugaan saya Pak Rizik Syihab ini menggunakan cara-cara makar ya, atau menunggangi agama gitu. Jadi saya melihat ya, Pak Rizik Syihab ini kalau khotbah ya atau dakwah itu dia sering menggunakan agama. Jadi ini nih ya, saya sering melihat ya di Konoha itu, mohon maaf ya, orang-orang itu sangat susah membedakan mana politik, mana agama. Jadi secara tidak langsung kalau pemuka agama itu berkhotbah menggunakan politik, itu sama aja dia mempolitisasi agama itu sendiri. Karena politik dengan agama itu dua hal yang berbeda, dua keilmuan yang berbeda. Jadi kalau dua keilmuan yang berbeda, itu artinya seorang pemuka agama atau Rizik Syihab sekalipun tidak etis, tidak boleh bicara politik di khotbah-khotbahnya. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa politik dengan agama itu dua keilmuan yang berbeda. Ada banyak orang yang terprovokasi, dan ini juga sering terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Yaman, Afghanistan, Suriah. Awal mulanya dari mana? Pemuka agamanya itu berkhotbah menggunakan rumah ibadah. Mereka sengaja menunggangi agama, tunggangan politiknya. Tujuannya apa? Tujuannya berkuasa juga. Dugaan saya, Rizik Syihab ini ngebet pengen berkuasa, makanya dia melayangkan gugatan-gugatan ini itu. Saya juga nggak suka sama Pak Jokowi, jujur, kebijakannya maksudnya. Saya juga banyak komplain sama Pak Jokowi, tapi cara-cara seperti ini saya tidak membenarkan. Cara seperti ini riskan dengan konflik. Makanya negara-negara di Timur Tengah itu banyak yang konflik ya. Mungkin kayak gini kali mungkin ya modelan pemuka agamanya. Dan orang yang awam terhadap agama itu, awam terhadap politik, mereka akan menggabungkan antara agama dengan politik. Inilah penyakit, mohon maaf ya,
penyakit agama Islam dari dulu. Menggabungkan antara politik dengan agama. Kalau saya mengatakan seperti ini, apa masalahnya? Pasti banyak yang komplain, apa masalahnya? Justru bermasalah karena jika agama dengan politik itu digabung, maka pemuka agama akan mempolitisasi agama, akan mencoreng agama itu sendiri, menggunakan agama tunggangan politiknya. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara rasional. Kita sebagai generasi muda itu, kita harus memisahkan antara politik dengan agama. Ya kalau seorang pemuka agama itu ngomongin agama dong, jangan ngomongin politik loh. Iya kan? Ini kan pemuka agama ngomongin politik di rumah ibadah. Ganyang Mulyono. Saya juga nggak suka sama Mulyono, jujur aja sih. Tapi saya nggak menggunakan cara-cara seperti itu. Saya lebih mengedukasi masyarakat, biar pilihannya itu lebih baik daripada Mulyono ini. Kalau misalnya itu pilihan rakyat, ya kita hargai, kita hormati. Kecuali presiden melakukan tindak kriminal gitu, atau korupsi, atau tindakan-tindakan yang sangat ekstrim, ya nggak apa-apa, kita ganyang. Tapi kalau kebijakan-kebijakan seperti ini, menurut saya itu sangat tidak etis ya, kalau pemuka agama menggunakan agama itu tunggangan politiknya. Jadi itulah alasannya kenapa, mohon maaf ya, agama muslim atau negara muslim, mayoritas muslim sering konflik. Karena pemuka agama itu seenak jidat ngomong politik. Seenak jidat ngomong politik di rumah ibadah, memprovokasi umatnya. Umatnya yang Q78 ini nggak bisa membedakan mana politik, mana agama. Digabung-gabungkan. Kalau politik dengan agama itu bisa digabung, kenapa ada universitas politik, ilmu hukum, ilmu tata negara? Kenapa ada khusus universitas ilmu politik? Kenapa nggak digabung aja dengan universitas agama, sekolah agama gitu? Jadi inilah efeknya kalau agama dengan politik itu digabung. Kalau pemuka agama itu mencampuri urusan politik, pemuka agama itu tahu apa tentang politik? Mereka nggak punya gelar politik kok. Misalnya gelar-gelar SIP misalnya, sarjana ilmu politik, nggak ada kok. Kecuali mereka belajar politik atau belajar filsafat, bisa aja mereka ngomong politik. Tapi kan di Indonesia itu para pemuka agama itu seenak jidat ngomongin politik, seenak jidat ngomongin politik di rumah ibadah, sehingga masyarakat bisa terprovokasi. Masyarakat yang awam, yang IQ-nya 78 ini bisa terprovokasi. Harusnya dipisah dong, politik dengan agama. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti dibantah. Kita kan negara demokrasi, ya nggak apa-apa digabung politik dengan agama. Nah, justru prinsip seperti inilah yang bikin negara kita tidak maju. Kenapa tidak maju? Kalau prinsip kita selama ini benar, berarti negara kita maju. Berarti ada yang salah dengan prinsip kita kalau negara kita tidak maju. Itu kan logikanya, itu poinnya. Saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa sih sumbangsih para pemuka agama di Indonesia? Habib Rizik misalnya, apa sih sumbangsih beliau ini untuk kemajuan sumber daya manusia Indonesia? SDM deh yang paling utama. Apa sumbangsihnya? Adakah? Nggak ada. Saya melihat nggak ada. Bisakah dia bikin Indonesia ini maju melalui edukasi masyarakatnya, SDM-nya lebih maju? Nggak ada. Dugaan saya Habib Rizik ini sengaja memprovokasi masyarakat, bikin keributan, bikin rusuh. Seperti di Yaman. Yaman kan sering konflik ya. Ya mungkin para pemuka agama yang modelan seperti ini nggak cocok dengan budaya kita. Budaya kita tidak seperti itu. Itu bukan budaya kita, itu budaya luar. Budaya kita itu adalah budaya pekerti, menghormati orang lain, menghormati pilihan masyarakat. Saya juga nggak terlalu suka kok dengan Mulyono, nggak terlalu suka. Kebijakannya banyak yang saya komplain kok. Di sisi lain saya menghormati beliau itu, ada prestasinya, tapi di sisi lain juga saya tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang amburadul, terutama pendidikan dan hukum. Kalau boleh saya kritik Mulyono ini, banyak kebijakannya yang amburadul. Tapi dengan cara-cara seperti ini saya tidak menerima gitu, cara-cara yang dilakukan oleh Habib Rizik ini. Jadi kalau agama itu dipolitisasi seperti yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama di Indonesia, kalau harus
agama itu dipolitisasi seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik ini, menunggangi agama, mencoreng agama itu sendiri, pemuka agama tapi ngomongnya kasar, khutbahnya itu keras, tidak ada kelembutan-kelembutan, tidak ada budi pekerti, tidak ada mengajarkan kesabaran dan lain sebagainya. Kalau politik atau agama itu dipolitisasi, lebih baik kita negara sekuler deh, daripada agama itu dipolitisasi, dicoreng, nama baik agama itu dicoreng. Ya kan? Lebih aman kok negara sekuler seperti Jerman, Prancis. Berkali-kali saya mengatakan bahwa demokrasi itu cocok dengan sekuler. Demokrasi itu nggak cocok dengan negara agama seperti Indonesia. Secara tidak langsung kita itu sudah negara agama, guys. Banyak yang belum ngeh bahwa kita itu sudah negara agama. Aceh itu dia udah beda sendiri. Udah ada MUI di Indonesia. MUI itu kan nggak ada yang berani melawan. Presiden sekalipun nggak ada berani melawan. MUI itu sudah mencampuri semuanya. Makanan, pertambangan, semuanya. Jadi secara tidak langsung kita itu bukan negara demokrasi lagi. Sudah negara agama. Jadi daripada kita mencampurkan atau mempolitisasi agama, lebih baik kita sekuler, lebih baik kita memisahkan. Negara sekuler itu bukan karena mereka benci agama, bukan. Karena mereka menjaga marwah agama itu sendiri, nama baik agama itu sendiri. Itu poinnya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa lebih baik Indonesia itu jadi negara sekuler, pasti banyak yang salah kaprah. Oh, kamu anti agama. Oh, kamu anti PKI. Oh, kamu ateis dan lain sebagainya. Bukan. Justru di Jepang itu nggak ada agama, nyaman, aman. Nggak ada terlalu banyak di situ penipu, nggak ada. Ada sih, tapi lebih banyak di Indonesia kok penipunya. Jujur aja deh. Tapi kita kan negara yang beragama ya, si paling beragama. Tapi kita lebih banyak memproduksi penipu daripada di negara yang tidak peduli dengan agama. Jadi saya sangat kesel ya melihat pemuka-pemuka agama seperti ini yang dia juga tahu itu sebenarnya nggak boleh memisahkan, maksudnya nggak boleh menggabungkan antara politik dengan agama. Dia juga tahu, Habib Rizik juga tahu, kalau dugaan saya Habib Rizik ini tahu bahwa dia sengaja menunggangi agama untuk tunggangan politiknya. Dia tahu sebenarnya ini tidak baik, tidak bagus bagi negara demokrasi, tidak etis. Saya tahu itu. Tapi beliau ini melakukan, ya mungkin saja beliau ini, dugaan saya tuh ngebet pengen berkuasa. Ya, makanya saya katakan khilafah itu. Kan di Indonesia kan ada banyak orang yang secara tersembunyi menegakkan khilafah ya. Khilafah itu 11-12 dengan PKI. PKI kan pengen ngebet berkuasa, sama seperti khilafah ini. Jadi Habib Rizik, dugaan saya itu dia melakukan provokasi-provokasi seperti ini. Dugaan saya itu dia pengen ngebet berkuasa, haus akan kekuasaan. Itu poinnya. That's the point. Jadi kasihan masyarakat kita, kasihan umat kita, konflik terus berdarah. Di Timur Tengah itu kalau ada menurunkan pemimpin itu pasti berdarah-darah. Di Suriah, Afghanistan, Yaman. Begitu ciri-ciri negara yang sering konflik, yang tidak maju itu, iya pemimpinnya itu sering berdarah. Tampuk kepemimpinan itu sering dikudeta menggunakan ya cara-cara seperti ini, cara-cara makar gitu, provokasi gitu, gugat sana gugat sini, selalu digoyang gitu, bikin stabilitas politik di Indonesia tidak stabil gitu. Jadi mohonlah para pemuka agama yang nonton video ini, mohonlah, apa sih sumbangsih kita terhadap negara ini? Karena pemuka agama itu sangat vital. Kenapa saya mengatakan bahwa pemuka agama itu sangat vital? Karena gini, pola pikir masyarakat itu banyak dipengaruhi oleh agama, dan yang paling berperan utama itu adalah pemuka agama. Jadi apa yang dikatakan oleh pemuka agama ini harus diikuti. Bukan harus diikuti, memang itu seperti doktrin. Masyarakat berpikir bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Sehingga kalau pemuka agama mengatakan ganyang, gugat, konflik, maka masyarakat juga akan mengikuti. Jadi sangat vital peran pemuka agama itu di negara Indonesia. Sangat vital. Jadi mohonlah,
Di Indonesia kan banyak banget yang namanya pemuka agama. Coba kita pertanyakan dulu, apa sih sumbangsih kita terhadap negara ini? Apa sih peran kita terhadap negara ini? Bagaimana cara kita memajukan negara ini? Jangan kita malah membodohi. Udah tahu masyarakatnya 78 malah dibodoh-bodohin gitu. Diprovokasi, diajak mahar gitu. Gugat sana, gugat sini. Goyang sana, goyang sini. Jadi saya fair ya. Mulyono juga saya kritik. Habib Rizik juga saya kritik. Jadi saya tidak membela dua-duanya. Jadi saya fair gitu. Ini adalah kritikan yang jujur. Pahit tapi jujur. Saya juga mengkritik Pak Jokowi kok. Pendidikan dan hukum kita amburadul. Amburadul. Tapi kalau saya berpikir ya, kenapa Pak Jokowi ini kebijakannya bisa amburadul? Saya menyalahkan orang yang milih, bukan saya menyalahkan Pak Jokowi. Saya menyayangkan orang yang milih. Kenapa orang yang milih ini sebegitunya gitu? Kenapa salah pilih gitu? Kenapa nggak pilih yang lebih bagus lagi gitu? Kenapa? Apa karena sistem? Nah, saya lebih baik mengkritisi sistemnya atau orang yang memilih Pak Jokowi ini daripada Pak Jokowi sendiri. Itu menurut saya pribadi. Dan saya juga mengkritik yang memberikan panggung kepada pemuka-pemuka agama yang suka ribut seperti Habib Rizik ini. Siapa yang memberikan panggung kepada mereka? Ya masyarakat. Saya juga mengkritik itu. Kenapa kalian kasih panggung kepada orang seperti ini? Itu yang harus dipertanyakan. Oke, sekian video ini. Saya Ray Agnostik, salam rasional.